saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Ternyata sakaratul maut itu sangat pedih dan sangat sakit. Sakit bagi kita yang tidak beriman kepada Allah. Maaf teman-teman, ibu saya meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Dan dia sangat meyakini bahwa Yesus adalah Tuhannya. Di sini saya mengatakan, sebenarnya kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada ibu saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini. Saya doakan sahabatku muslim semua sehat selalu, punya rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabatku muslim semua, kali ini saya akan menampilkan sebuah video, yaitu ini ada sebuah kisah dari seorang mu'alaf ya. Nah jadi beliau ini bercerita bagaimana dia ini melihat langsung bagaimana ibunya yang masih Kristen alias masih kafir ini mengalami sakaratul maut ya. Jadi mu'alaf ini bercerita bagaimana menyakitkannya, kasihannya ibunya ini ketika mengalami sakaratul maut. Jadi ibunya ini masih dalam keadaan Kristen ya. Nah lalu bagaimana kisah selengkapnya dari ibu mu'alaf ini yang meninggal sakaratul maut? Nah kita simak saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya akan berbagi kisah, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua saat-saat saya menghadapi sakaratul maut ibu saya, menghadapi kematian ibu saya, dan saya ada tepat di sisi beliau. Maaf ya, saya bisa mengambil manfaat dan hikmah apa yang tersembunyi di balik peristiwa kematian ibu saya. Beberapa tahun yang lalu ibu saya sudah bolak-balik ke dokter. Bahkan beliau sempat di kemo beberapa kali, hampir 6 sampai 7 kali kemo. Tapi Allah masih sempat memberikan umur yang panjang hingga 5 tahun ke depan, karena vonis dokter mengatakan kalau ibu tidak akan panjang umurnya. Nah pada tahun 2016 ternyata ibu mungkin sudah tidak kuat ya, sudah tidak mampu untuk menjalani serangkaian pengobatan dari dokter. Akhirnya dia menyerah dalam arti kata ya sudahlah gitu, ya sudahlah, saya udah capek gitu, karena harus bolak-balik kemo beberapa kali. Nah jadi beliau ini mu'alaf ini sekarang ini tinggal di Indramayu ya. Jadi ibunya ini tinggal di Jawa Tengah. Jadi pas kebetulan beliau ini ada kerjaan di Jawa Tengah, beliau ini pergi ke sana dan ketemulah dengan orang tuanya yang sedang sakit ini ya. Pas 2016 itu saya datang ke Jogja karena memang saya ada pekerjaan di sana gitu. Nah kemudian saya mampir ke rumah ibu saya, dan ketika saya mampir ke rumah ibu saya, kakak saya bilang, ibu saya tergeletak di kamar, di kasur itu, saya berada di sampingnya. Kakak saya bilang, masih ingat enggak dengan ini siapa gitu. Dia bilang, ibu saya bilang Anti gitu. Anti itu adalah panggilan kecil saya. Masih ingat, rupanya dia masih sadar gitu kalau saya Anti anaknya gitu. Nah ketika itu saya mencoba berkomunikasi dengan ibu saya, tapi ibu saya sudah lemah ya, kondisinya sudah sangat lemah gitu. Dia sangat kurus sekali, bahkan kaki ibu saya membengkak dan sulit untuk digerakkan, karena memang kanker itu sudah kemana-mana gitu. Ketika kakak saya membukakan perut ibu saya sedikit kaget karena selama ini yang mengurus kakak-kakak saya. Ternyata perut ibu saya memerah gitu, seperti memerah seperti warna bisul gitu ya. Saya subhanallah, ya Allah, begitu berat ujian yang kau berikan kepada ibu saya gitu. Saya menangis di situ. Saya menangis, ya Allah, kenapa orang sebaik ibu saya bisa dalam keadaan seperti ini gitu, padahal dia malaikat buat saya. Nah kemudian pada saat saya di dekat ibu saya itu saya menangis terus.
Saya menangis, tapi dalam hati saya berbicara begini. Saya berdoa gitu, ya Allah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa membuat ibu saya lebih baik gitu. Ketika dalam ucapan seperti itu, saya bilang saya harus bagaimana gitu. Karena ketika saya ingin berdoa, saya ingin membaca ayat kursi, membaca surat Yasin, membaca Al-Fatihah dan lain-lain, saya ingin membaca kalimat la ilaha illallah di telinga ibu saya. Kami berbeda keyakinan. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Saya bingung. Sementara ibu saya sudah, mungkin kondisinya sudah tidak baik gitu. Dan ketika dalam hati saya bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya bertanya kepada Allah, ya Allah, seandainya ibu saya ini seiman dengan saya, mungkin saya akan melafazkan kalimat-kalimat-Mu di telinganya, ya Allah. Saya akan berdoa semampu saya akan meminta ampunan kepada Allah. Saya akan membaca surat Yasin, saya akan membaca surat-surat lainnya, Al-Fatihah atau yang lainnya. Saya ingin agar ibu saya sembuh. Tapi ketika dalam hati saya bilang seperti itu, bertanya kepada Allah, tiba-tiba ibu saya tiba-tiba ibu saya bilang begini, Anti, kamu harus bertanggung jawab. Tiba-tiba ibu saya seperti seger lagi gitu, padahal kondisi ibu saya itu lemah gitu. Ibu saya seger lagi gitu, kelihatan agak seger mukanya. Ibu saya bertanya kepada saya, Anti, kamu harus tanggung jawab semuanya gitu. Saya sempat kaget dan saya bertanya kepada kakak saya yang ada di dekat saya, ibu kenapa? Saya bilang gitu. Terus kata kakak saya, udah tinggal bilang iya gitu, tinggal dibilang iya gitu. Oke, saya di situ saya bilang, iya kenapa Bu? Kamu harus tanggung jawab semuanya. Saya ingin kembali, kata ibu saya ingin kembali di Bapak di surga. Saya ingin kembali kepada Bapak di surga. Saya punya agama sendiri, saya punya Tuhan sendiri. Saya ingin kembali di pangkuan Bapak di surga. Saya sempat kaget ketika ibu saya bilang, saya punya Tuhan sendiri. Padahal kondisi ibu saya itu lemah sekali. Nah, jadi ibu beliau ini mengatakan bahwa dia ini punya Tuhan sendiri. Nah, lalu bagaimanakah sosok dari Tuhan ibu beliau mualaf ini? Nah, kita coba intip sedikit ya. Nah, itulah sosok dari Tuhan ibunya mualaf ini ya. Kita lanjutkan ceritanya. Tapi ketika saya dalam hati bertanya kepada Allah, tiba-tiba ibu saya seperti seger lagi. Itu sebenarnya saya bertanya, itu sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ibu bisa seperti itu? Dan 3 tahun yang lalu ibu meninggal pun sampai sekarang pertanyaan itu masih menggelayut di kepala saya. Kenapa gitu? Singkat cerita, saya pulang kebetulan saya kan tidur di rumah teman saya. Saya tidak tidur di rumah ibu saya karena saya agak terganggu kalau ketika saya sholat, karena di situ ada anjing. Jadi saya tidur di rumah teman saya. Ketika saya tidur di rumah teman saya, kemudian paginya saya balik lagi, sekitar jam 1 siang saya balik lagi ingin menengok ibu saya. Ibu saya sudah dalam keadaan sakaratul maut. Sebenarnya saya tidak tidak tahu kondisi seperti itu. Ketika saya dekat dengan ibu saya di samping ibu saya, dan ada kedua kakak saya di sebelah saya, tangan ibu saya sudah menggelepar menyentuh tangan saya, seperti dia itu ingin meminta tolong sesuatu. Dan saya menangis. Ada apa dengan ibu saya? Saya menangis di situ sampai tisu yang buat ini ibu saya itu sampai saya habisin itu untuk mengusap air mata saya. Saya bertanya kepada kedua kakak saya, ibu kenapa? Kata kakak saya jawabannya,
emang udah dari kemarin ibu seperti itu. Ya Allah, saya ada apa dengan ibu saya gitu? Kenapa ibu seperti itu? Jadi kondisi matanya sudah agak setengah menutup, setengah terbuka gitu. Kemudian dagunya, rahangnya menggeletar, bergeleduk. Jadi gini. Kemudian tangannya menggelepak gitu. Saya merasa apakah ini sakaratul maut, yang dinamakan sakaratul maut. Dan kakak saya mungkin nggak ngeh, 2 orang kakak saya mungkin nggak tahu kalau ibu tuh lagi dalam sakaratul maut. Akhirnya saya di situ, saya di samping ibu saya berdoa, ya Allah, kalau memang ibu dalam kondisi sakaratul maut, tolong ambil amalan saya ya Allah, untuk meringankan beban ibu saya. Ambil amalan saya untuk meringankan perjalanan sakaratul mautnya. Ringankan dan mudahkanlah ya Allah. Saya menangis terseduh-seduh. Wah, sungguh baik hati yang mualaf ini. Jadi beliau ini ingin memberikan amalannya untuk diberikan kepada ibunya yang sedang mengalami sakaratul maut. Sungguh sangat baik sekali hati dari mualaf ini ya. Kakak saya pun melihat saya menangis. Mungkin kakak saya nggak tahu kalau ibu itu dalam kondisi sakaratul. Saya bingung apa yang harus saya lakukan, karena memang kita berbeda keyakinan. Kemudian tepat jam 2 siang, karena saya ada kerjaan lagi, saya pamit kepada kakak saya mau keluar gitu. Dan saya meninggalkan ibu saya dalam kondisi seperti itu. Saya bekerja juga, saya kurang konsen ya. Nah, saya pulang dari pekerjaan saya sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam itu saya ingin kembali. Maaf ya teman-teman, saya sampai menangis. Jam 8 malam itu saya ingin kembali ke rumah ibu saya, tapi ternyata kondisi saya sangat capek gitu. Saya capek sekali gitu, badan saya capek sekali. Akhirnya saya pulang ke rumah teman saya tidur di rumah teman saya, dan ketika jam 2 lebih 30 saya mendirikan sholat tahajud. Dalam sholat saya itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong, mumpung saya ada di Jogja, tolong, kalaulah memang ibu saya ingin Engkau ambil, maka tolong ya Allah, ringankan sakaratul mautnya dan mudahkanlah sakaratul mautnya, dan ampuni segala dosa-dosanya. Itu saya betul-betul merengek kepada Allah. Saya begitu merengek kepada Allah. Kalau memang tidak ada kesempatan buat ibu saya sembuh, jangan Kau perpanjang, jangan Kau siksa beliau ya Allah. Ringankan sakaratul mautnya dan mudahkanlah ketika dia menghadapmu. Tiba-tiba setelah saya selesai berdoa, saya melipat sarjadah itu. Ketika saya melipat sarjadah dan belum selesai saya melipat sarjadah, itu ada telepon dari kakak saya. Telepon saya berbunyi, kemudian saya angkat, ada berita kalau ibu sudah meninggal. Saya tahu kalau doa saya begitu cepatnya dijawab sama Allah. Untuk video kali ini teman-teman, saya ingin sharing, saya ingin berbagi cerita. Dalam video ini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman. Pertama, saya merasa sakaratul maut ibu saya itu sangat panjang dan lama. Dari jam 1 siang sampai muter sampai jam 3 mau subuh ketika saya sholat tahajud tadi. Itu kalian hitung sendiri berapa jam. Sedangkan saya bertanya kepada kakak saya, emang ibu sudah seperti itu sebelumnya? Dan itu memang yang dinamakan sakaratul maut. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Ternyata sakaratul maut itu sangat pedih dan sangat sakit. Sakit bagi kita yang tidak beriman kepada Allah. Sangat pedih bagi kita yang tidak beriman kepada Allah. Maaf teman-teman, ibu saya meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, dan dia sangat meyakini bahwa Yesus adalah Tuhannya. Di sini saya mengatakan, sebenarnya kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada ibu saya? Oke teman-teman, untuk video kali ini maafin saya kalau saya sampai menangis, karena memang itu adalah pengalaman yang membuat saya agak sedikit shock. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita ambil hikmahnya. Maafkan saya kalau saya terbawa emosi.
Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sahabatku muslim semua, seperti itu video kisah dari seorang mu'alaf ya. Jadi beliau ini bercerita bagaimana ibunya ini mengalami sakaratul maut. Jadi sungguh kasihan ya kalau kita mendengar dari cerita mu'alaf ini. Tapi mau bagaimana lagi, nama hidayah itu kan milik Allah. Jadi kita cuma bisa berdoa saja. Jadi beliau ini meninggal dalam keadaan Kristen alias kafir. Dan pasti beliau ini masuk neraka ya. Karena dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa orang-orang kafir atau non-muslim itu masuk neraka. Kita bisa melihat dalam surat ini ya, bagaimana sifat neraka bagi orang kafir dan orang munafik, dan minta dijelaskan suatu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluh innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang munafik, orang kafir letaknya di neraka jahanam. Bagaimana kondisi neraka jahanam? Maaf, belum masuk sudah tercium baunya. Masuk ke alam kubur ditampakkan dari pagi sampai petang. Dalilnya Quran surah ke-40 ayat ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka jahanam ditampakkan di alam kubur dari pagi sampai petang. Pagi sampai petang. Bagaimana dalilnya 1000 sehari sama dengan 1000 tahun? Quran surah ke-32 ayat yang kelima. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanati mimma ta'udun. Seharinya sama dengan 1000 tahun. Neraka paling ringannya itu ada di Quran surah keempat ayat 56 paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Yang paling ringan ditarik ubun-ubunnya dicelupkan ke neraka, celup angkat celup angkat celup angkat. Dicelupkan kullama nadijat juluduhum, setiap dicelupkan hancur semua kulitnya sampai tubuh-tubuhnya. Badalnahum juludan ghairaha, diangkat lagi sembuh lagi. Celup angkat celup angkat celup angkat. Seharinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Jadi kalau ada masuk neraka yang biasa, neraka biasa, hancur semua tubuh, satu detiknya rasanya 48 hari. Neraka jahanam belum masuk sudah kecium. Nah, itulah surat yang ditujukan bagi orang-orang kafir dan munafik. Jadi mereka ini tepatnya di neraka jahanam. Jadi sungguh disayangkan bagi mereka orang-orang kafir non-muslim yang tidak mau membuka hatinya untuk menerima agama Islam, agama yang benar. Tapi kembali lagi bahwa hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita sebagai umat Islam cuma bisa berdakwah, cuma bisa menyampaikan. Jadi tugas umat Islam itu cuma menyampaikan, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Nah, jadi sahabatku muslim semua, seperti itu video dari seorang mu'alaf yang bercerita bagaimana ibunya ini mengalami sakaratul maut ya. Nah, jadi sekian saja video dari saya. Semoga video ini bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan wassalam.